Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan penggunaan Highwell SCADA. Jadi Highwell SCADA ini program untuk HMI-nya ya, kita install, programnya free ya, kita tinggal beli HMI-nya aja yang harganya sekitar 2,5 juta tuh, yang 7 inch B7S. Kalau setelah diinstal ya, kita pakai yang terbaru, nah itu akan jadi ini, ada HMI Manager, SCADA Develop, SCADA Runtime. Untuk memprogramnya kita pakai Highwell Cloud SCADA Develop. Oke, kita masuk ke Highwell Cloud SCADA Develop ya, seperti ini. Nah, di awal langsung new project kan ya, new project, kita kasih nama misalnya ini. Kemudian nah ini HMI yang di lokal, kita jadikan master ya, jadikan master 7 inch ya, B7S, sudah ada wifi nya, harganya sekitar 2,5 juta. Kemudian jangan lupa ada centang LAN aksesnya, kita kasih password misalnya. Terus setelah itu yang penting lagi ini offline warning, ini biar enggak kelihatan, enggak nutupi judul kalau misalnya ada device yang offline, tapi kamu tampilkan juga enggak apa-apa. Oke. Setelah properti dari project, nah, masuk ke device. Jadi ya, device apa aja yang mau dibaca sama HMI. Jadi kita punya beberapa device dengan protokol Modbus TCP ya, Modbus yang lewat kabelan, kabel Ethernet. Jadi masuk ke Ethernet, add device ya, terus dipilih common Modbus master. Kita kasih nama di sini, addressnya berapa ya, portnya sama semua, kemudian station numbernya ya. Jadi station number ini kalau dia di peralatannya station numbernya 1 ya tulis 1. Nah, kalau misalnya kita pakai yang converter Modbus RTU ke TCP, itu biasanya IP addressnya 1, yaitu IP address dari converter ya. Tapi device station numbernya ada banyak, tergantung device Modbus RTU yang digabungkan jadi satu ke converter. Jadi contohnya misalnya sekarang yang ini MS1. Nah, MS1 IP address 121, PLTS 1, station numbernya 1. Terus MS2 bus master TCP 122 1, beda IP address. Ini juga MS3 beda IP address, station numbernya tetap 1. Nah, sekarang yang cumin yang PLTD, addressnya pakai address konverternya Modbus TCP, station numbernya 1. Dia di mesinnya cumin itu dikasih slave ID nomor 1, cumin 12 itu dikasih slave ID nomor 1, disetting di mesinnya. Kemudian yang mesin cumin 13, slave ID-nya IP address-nya tetap ikut yang converter bus RTU ke TCP, tapi slave ID-nya slave ID 2 sama dengan ID number yang disettingkan di mesinnya. Jadi mesin-mesinnya terhubung jadi satu ke converter, atau istilahnya itu dijadikan satu kabel ya, jadikan satu kabel. Itu tidak boleh ada slave ID yang sama, harus beda-beda semua. Tuh 2, terus ini 3 ya, 3 konverternya sama. Ini 4, 5, terus ini kan 5 ya. Nah ini 5, nah 5. Kemudian ada device lain, tapi dia tetap terhubung jadi satu di jaringan Modbus RTU yang masuk ke konverter TCP. Ini bisa kita kasih address, bukan kasih address ya, kasih slave ID
Nah, agak meloncat nggak masalah. Yang penting IP address-nya sama, ikut IP address dari konverter. Ini sekali lagi di setting di peralatannya. Ini kita narik dari power meter Schneider, yaitu power meter Schneidernya di situ di setting slave ID 13. Yang ini slave ID 14. Nah, kemudian juga ada power meter yang dia tidak ikut masuk konverter, tapi masuk ke konverter lain. Kita pakai konverter model PC ya. Itu berarti IP address-nya beda karena nggak masuk ke konverter yang sama dengan Jumin sama PM PLTMG. Nah, device-nya tetap sama yang disettingkan di power meter di lokalnya. 1, 3 ya, IP address-nya beda. Nah, setelah device-nya dimasukkan semua yang mau dibaca, kemudian ke variabelnya. Jadi parameter apa aja yang mau dibaca di device tersebut. Jadi misalnya device IMS1 ini ada beberapa register address Modbus. Tahunya dari mana register address 10146 ini tuh baca active power PCS? Dari buku manual Modbus register list peralatannya. Nah, kalau tidak ada Modbus register listnya ya susah. Kita tidak bisa apa istilahnya nebak-nebak ya, nebak-nebak. Ini 10146 ini deskripsinya dia alamat PCS active power. Terus misalnya kita mau baca tegangannya PV berapa, itu berarti baca di alamat register 25008 ya, semua ya. Cumin 12 ini beda device kan, beda device, dia alamatnya ya juga beda. Kita lihatnya di buku manual Modbus register listnya Cumin. Itu juga dengan peralatan yang beda lagi, ini power meter. Nah, power meternya kan alatnya beda. Ya lihat juga di buku manualnya. Power meter. Ini power meter juga. Karena ini power meternya beda merek, ya, maka register addressnya juga beda alamatnya. Nah, sekarang antara IMS1 dan IMS2 alamatnya kan sama semua. Kita tidak perlu nulis lagi satu-satu ya. Cukup IMS1 aja ini tulis semua, kemudian variabelnya di export. Nah, di export misalnya sini ya. Oke. Udah. Export, dikirim, disimpan, di save di file. Kemudian yang MS2 misalnya, MS2 ini masih kosongan semua. Nah, ini nggak perlu ngetik satu-satu, tinggal variabel import. Pilih. Nah, dipilih. Nah, sudah. Tuh. Yang penting alamatnya sama semua. Karena namanya device-nya beda. Ya, maksudnya itu device-nya tipenya sama. Cuman beda alat ya, istilahnya beda alat berarti alamat addressnya kan masih tetap sama, itu bisa diimportkan ke sini. Kayak Cumin, ini antar Cumin alamatnya sama-sama aja, tinggal bikin di salah satu terus diekspor, terus yang keduanya ini tinggal diimportkan sama semua. PM juga, antar PM juga sama selama PM-nya tipenya sama ya. Setelah bikin variabel ini ya, variabel caranya buat seperti ini ya, di add. Nah, ini namanya terserah, terus yang penting addressnya ini sama dengan buku manualnya. Nah, terus register tipenya, berarti kalau ada yang holding register itu 4X, nah kalau input register 3X. Tergantung buku manualnya dia bacanya 400 apa 300. Setelah variabel selesai, kita buat displaynya. Nah, displaynya bisa add display, bisa
kasih gambar latar belakang juga bisa, spesial seperti ini. Ini ada latar belakangnya juga, propertiesnya ini ada latar belakang. Terus nah ini untuk menampilkan angka pakai biasanya numeric input display ini. Misalnya ini ya, ini numeric input display. Read variabelnya tinggal diklik, nah, dipilih parameter yang mau ditampilkan di variabel tadi, yaitu di confirm. Ini misalnya what confirm. Oke. Untuk menampilkan angka minus tinggal dicentang. Kalau tidak ada minusnya, misal temperatur itu enggak ada minusnya, itu bisa tidak perlu dicentang. Terus satuannya centang show red label, sini kasih spasi, kasih angka. Kemudian yang ini angkanya ini, nah ini kalau mau ada satu desimal, satu angka di belakang koma, ini 1, ini 4, 2 angka ya 2, ini 3. Kenapa kok harus 5 total? Karena mentoknya angkanya integer itu kan 5 angka. Kalau yang unsigned integer sudah 2767, kalau yang unsigned itu 65535, yang signed 32767, tetap 5 angka, 5 digit. Kalau misalnya bulatnya 2, desimalnya 3. Terus shape-nya advance ini nggak perlu. Shape ini bisa fillet ini untuk kayak biar tidak terlalu tajam ujung-ujungnya. Common enggak ada. Oke. Tuh, terus yang kedua untuk membuat ini tombol klik untuk pindah gambar. Nah, dipilih yang picture operation button. Misalnya yang ini. Nah, ini langsung fungsinya jump to the specific display. Nah, jump ke gambar ini, gambarnya dipilih. Oh, ini gambar yang kedua. Oke, itu aja lagi. Kemudian misalnya ini ada kita buat yang bisa diinput. Nah, jadi tetap pakai numeric input display tapi yang inputnya dicentang. Kalau ini dicentang nanti kalau dia diklik keluar kayak kalkulator gitu, kayak angka-angka bisa dimasukkan. Kemudian setelah display ini jadi, kita akan mendownload ke HMI lokalnya. Ini pilih di device manager tool. Kalau ini di auto refresh saja. Kalau HMI sudah disetting IP addressnya satu kelas, maka dia akan otomatis tampil di sini. Ini otomatis. Tinggal kita pilih HMI mana, kemudian di download. Di proses downloadnya cuma beberapa detik aja. Setelah selesai di download, kita bisa buka lewat browser. Nah, ini fasilitas yang tadi Open LAN access tadi. Kita masukkan IP addressnya. Nah, masukkan IP address HMI-nya. Ini saya sudah masukkan password. Kalau waktu pertama-tama tuh ada keluar permintaan password, maka diisi dengan password yang tadi kita setting saat di device properties, project properties. Nah, ini Open LAN access, masukkan password yang ini. Kita bisa buka lewat browser, dan untuk semua PC yang terhubung ke jaringan ini itu semua bisa mengakses lewat browser.
tanpa memberatkan apa istilahnya, memberatkan komunikasinya HMI dengan peralatan Modbusnya. Itu sekian.